Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sylvia, NIM 20090350271, kelas B Manajemen Investasi dan Portofolio. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung return on equity, price earning ratio, price to book value, dan keputusan portofolio optimal. Tetapi, untuk mencari keempat hal tersebut, kita harus menentukan terlebih dahulu 5 perusahaannya. Nah, perusahaan yang saya pilih yaitu yang pertama, Astra International Terbuka, yang kedua, PT Unilever Terbuka, yang ketiga, PT Merdeka Copper Gold Terbuka, yang keempat, PT Bank Mandiri Persero Terbuka, dan yang terakhir adalah PT Era Jaya Swasembada Terbuka. Oke, setelah itu, terlebih dahulu kita mencari return on equity-nya. Nah, untuk mencari return on equity, perlu diketahui laba bersih dan total modalnya. Untuk mengetahui hal tersebut, kita bisa download laporan keuangan tahunannya di idx.co.id. Setelah kita masuk di website idx.co.id, kita pilih perusahaan tercatat, kemudian laporan keuangan dan tahunan. Setelah itu, kita pilih jenis laporannya, yaitu laporan keuangan, jenis efeknya saham, kemudian tahunnya 2021, kemudian periodenya adalah tahunan. Kemudian kita terapkan. Kemudian setelah itu, kita cari perusahaan yang telah kita pilih. Nah, kita telah mendapatkan perusahaan yang telah kita pilih. Kita langsung download saja laporan keuangan tahunannya. Kemudian kita masuk. Setelah itu, kita langsung saja mencari laba bersih perusahaannya. Untuk laba bersihnya sudah ditemukan, kemudian kita mencari lagi total modalnya. Nah, untuk total modalnya juga sudah ditemukan. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Excel. Rumus untuk mencari return on equity yaitu laba bersih dibagi dengan total modal dikali 100%, menghasilkan return on equity seperti ini. Untuk keempat perusahaan juga sama cara mencari return on equity-nya. Kemudian kita mencari price earning ratio. Untuk mencari price earning ratio, kita membutuhkan harga saham dan harga per lembar saham. Untuk itu, kita kembali lagi ke website idx.co.id untuk mencari harga sahamnya. Nah, untuk harga sahamnya kita masuk ke website idx.co.id, langsung saja ke data pasar, kemudian ringkasan saham. Kemudian, tanggalnya diubah terlebih dahulu menjadi 16 September 2021. Kemudian langsung saja kita cari perusahaan kita. Sudah ditemukan harga sahamnya. Kemudian selanjutnya harga per lembar sahamnya. Untuk harga per lembar sahamnya, kita buka kembali file laporan keuangan tahunan dari perusahaan tersebut. Untuk harga per lembar sahamnya juga sudah ditemukan. Kemudian kita beralih ke Excel kembali. Nah, rumus untuk mencari price earning ratio yaitu harga saham dibagi harga per lembar saham dikali 100%. Maka menghasilkan price earning ratio seperti ini. Dan untuk keempat perusahaan juga sama cara mencari price earning ratio-nya. Kemudian selanjutnya yaitu price to book
value. Nah, untuk mencari price to book value, kita harus mengetahui terlebih dahulu harga saham dan nilai bukunya. Untuk harga sahamnya tadi sudah ada karena di price earning ratio sudah dibutuhkan. Kemudian untuk nilai bukunya kita kembali lagi ke idx.co.id. Nah, untuk nilai bukunya juga sudah ditemukan. Kemudian kita kembali lagi ke Excel. Rumus untuk mencari price to book value yaitu harga saham dibagi nilai buku dikali 100%. Maka dihasilkan price to book value-nya seperti ini. Untuk keempat perusahaan tersebut juga sama cara mencari price to book value-nya. Kemudian tahap selanjutnya kita akan mencari keputusan portofolio optimal. Tetapi terlebih dahulu kita harus mengetahui close dari kelima perusahaan tersebut. Nah, untuk mencari close atau penutupan kelima perusahaan tersebut, kita membuka website Yahoo Finance. Setelah kita ada di website Yahoo Finance, kita langsung saja mencari perusahaan yang telah kita pilih. Nah, setelah kita mendapatkan perusahaan yang telah kita pilih, langsung saja kita ke historical data. Kemudian selanjutnya kita ubah time period-nya menjadi 29 Juli 2022 sampai dengan 16 September 2022. Kemudian done, kemudian apply. Setelah itu kita langsung saja download filenya. Setelah filenya sudah dibuka, kita hapus yang lain kecuali tanggal dan close perusahaan. Hanya setelah itu, kita langsung satukan saja di Excel. Nah, setelah itu disatukan close perusahaan. Nah, selanjutnya kita mencari actual return perusahaan. Rumus untuk mencari actual return perusahaan yaitu harga pada periode sekarang dikurang harga pada periode sebelumnya dibagi harga pada periode sebelumnya, menghasilkan actual return sebuah perusahaan. Untuk perhitungan actual return perusahaan-perusahaan lain juga sama caranya. Dan untuk IHSG juga sama caranya, mulai dari pencarian close sampai dengan perhitungan actual return. Setelah close dan actual return perusahaan telah disatukan, kemudian kita akan mencari average. Untuk mencari average, rumusnya yaitu sama dengan average semua close perusahaan demikian juga dengan actual return. Cara mencari average-nya sama, yaitu sama dengan average. Kemudian semua actual return perusahaan. Ya, seperti itu cara mencari average. Kemudian selanjutnya kita mencari variance alpha, beta, EI, dan standar deviasi. Nah, untuk mencari variance, rumusnya yaitu sama dengan var, kemudian actual return perusahaan. Itu cara mencari
variance. Kemudian, untuk mencari alfa, rumusnya yaitu sama dengan intercept, kemudian data aktual return perusahaan, di koma, data aktual return IHSG. Selanjutnya untuk mencari beta, rumusnya itu sama dengan slope, data aktual return perusahaan, di koma, data aktual return IHSG. Kemudian selanjutnya, cara mencari EI. Rumus mencari EI sama dengan beta dikali varians IHSG ditambah varians emiten atau perusahaan. Nah, selanjutnya kita mencari standar deviasi. Rumusnya yaitu sama dengan STDF, actual return perusahaan atau emiten. Nah, seperti itu cara mencari varians, alfa, beta, EI, dan standar deviasi. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung AI, BI, CI, dan excess return to beta. Nah, selanjutnya kita akan mencari AI. Tetapi sebelum mencari AI, kita harus mengetahui terlebih dahulu excess return to betanya. Rumusnya yaitu sama dengan average dari emiten atau perusahaan dibagi dengan beta emiten atau perusahaan. Nah, setelah excess return to betanya ditemukan, selanjutnya kita akan mencari AI. Nah, rumus untuk mencari AI yaitu sama dengan ERB-nya dibagi dengan EI emiten atau perusahaan. Kemudian selanjutnya kita mencari BI. Rumusnya itu sama dengan beta emiten atau perusahaan dibagi EI emiten atau perusahaan. Kemudian kita mencari CI-nya. Rumusnya yaitu sama dengan varians dari IHSG dikali AI dari emiten atau perusahaan dibagi 1 ditambah varians dari IHSG dikali beta dari emiten atau perusahaan. Nah, begitulah cara mencari AI, BI, CI, dan excess return to betanya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari kembali average, variance, alpha, beta, EI, standar deviasi AI, BI, CI, excess return to betanya. Tetapi menggunakan rumus sama dengan HLOOKUP, emiten, di koma, semua actual return emiten atau perusahaan sampai dengan excess return to betanya. Kemudian di koma 35. 35 ini didapat dari 36, tetapi karena kita memulai dari nomor 2, berarti 36 dikurang 1 jadi 35. Kemudian di koma false. Balas kurung sama dengan. Nah, begitu cara mencari average, variance, alpha, beta, EI, standar deviasi, AI, BI, CI, dan excess return to beta menggunakan rumus HLOOKUP. Kemudian, kita akan menghitung cut off point dengan rumus sama dengan max
semua CI. Kemudian untuk menentukan keputusannya, rumusnya itu sama dengan if access return to beta lebih besar cut off point di koma tanda kutip optimal tanda kutip koma tanda kutip lagi kurang tanda kutip kemudian balas kurung. Begitulah cara mencari keputusan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari Z-nya. Rumusnya itu sama dengan beta dibagi EI dikali dalam kurung access return to beta dikali cut off point. Sama dengan. Begitu cara mencari Z. Kemudian selanjutnya kita akan mencari W. Tetapi terlebih dahulu kita harus total Z. Rumusnya yaitu sama dengan sum. Kemudian kita blok semua Z-nya. Begitu cara mencari total Z. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung W. Nah, rumus untuk menghitung W sama dengan Z dibagi total dari Z. Kemudian kita akan menghitung alpha portofolio. Rumusnya yaitu sama dengan W dibagi Z. Itulah cara mencari alpha portofolio. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung beta portofolio. Rumusnya itu sama dengan W dikali beta. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung varians portofolio. Rumusnya itu sama dengan W dikali varians. Begitulah cara mencari varians portofolio. Kemudian untuk total WI, alpha portofolio, beta portofolio, dan varians portofolio sama dengan Z tadi. Cara mencari totalnya yaitu sama dengan sum. Kemudian blok semua WI. Seperti itu untuk alpha portofolio, beta portofolio, dan varians portofolio juga. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung return market. Nah, untuk menghitung return market, rumusnya itu sama dengan average dari IHSG. Kemudian, selanjutnya kita akan menghitung risk free. Rumusnya itu sama dengan average dari risk free. Kemudian, kita akan menghitung return portofolio dari single index model. Rumusnya itu sama dengan total alpha portofolio ditambah total beta portofolio ditambah return market. Kemudian kita akan menghitung return portofolio dari CAPM. Rumusnya itu sama dengan risk free ditambah total beta portofolio dikali dalam kurung return market dikurang risk free balas. Kemudian kita akan menghitung variance marketnya. Rumusnya itu sama dengan variance IHSG. Kemudian selanjutnya variance portofolio. Rumusnya itu sama dengan total beta portofolio dipangkat 2 dikali variance market ditambah total variance portofolio. Nah, itulah dari perhitungannya. Untuk penentuan peringkat saham berdasarkan rasio excess return to betanya, menunjukkan saham perusahaan Unilever
memiliki nilai excess return to beta yang paling tinggi. Kemudian, perhitungan cut-off rate dan penentuan cut-off point yang selanjutnya akan menjadi syarat apakah sebuah saham layak untuk masuk ke dalam portofolio optimal atau tidak, menunjukkan nilai saham ASI merupakan nilai cut-off rate terbesar dengan nilai 0,000201. Jadi, cut-off point adalah 0,000201. Sehingga pemilihan saham-saham yang dapat dijadikan kandidat untuk membentuk portofolio optimal dapat dilakukan dengan syarat excess return to beta lebih besar daripada cut-off point, menunjukkan bahwa saham perusahaan yang telah memenuhi persyaratan excess return to beta lebih besar daripada cut-off point adalah Unilever, MDKA, RAA, BMRI, dan ASI. Sehingga 5 perusahaan tersebut dapat dimasukkan ke dalam portofolio optimal karena excess return to betanya lebih tinggi dibandingkan cut-off point-nya. Penentuan besarnya proporsi masing-masing saham tersebut di dalam portofolio optimal menunjukkan bahwa proporsi masing-masing saham terpilih adalah Unilever dengan proporsi 29%, kemudian MDKA dengan proporsi 20%, RAA dengan proporsi 26%, kemudian BMRI dengan proporsi 8%, kemudian yang terakhir yaitu ASI dengan proporsi 16%. Perhitungan besarnya varians portofolio optimal dan expected return menunjukkan bahwa pada periode 1 Agustus 2022 sampai dengan 16 September 2022, Unilever, MDKA, RAA, BMRI, dan ASI terbentuk menjadi portofolio dengan return sebesar 3,5% dan risiko sebesar 0,04%. Kemudian pemisahan pembagian dana sebesar 1 miliar untuk kelima emiten yang akan diinvestasikan, maka pengaturannya sebagai berikut. Untuk pembagian dana, Unilever yaitu Rp292.418.929. Kemudian untuk MDKA, pembagian dananya yaitu Rp197.359.613. Kemudian untuk RAA, pembagian dananya yaitu Rp262.029.913. Kemudian untuk BMRI, pembagian dananya yaitu Rp84.806.688. Kemudian yang terakhir untuk ASI, pembagian dananya yaitu Rp163.384.857. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka dapat diperoleh simpulan saham-saham yang memenuhi kriteria untuk diterima ke dalam portofolio optimal pada periode 1 Agustus 2022 sampai dengan 16 September 2022 dengan proporsinya masing-masing adalah Unilever dengan proporsi 29%, MDKA dengan proporsi 20%, RAA dengan proporsi 26%, BMRI dengan proporsi 8%, dan ASI dengan proporsi 16%. Penjelasan yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.